Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Jejak Leluhur. Apa kabar antum semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal, juga berkah dan tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, saya ingin sekali memberi motivasi kepada Anda, memberikan kepercayaan diri Anda bahwasanya masuk surga itu sangat gampang, selamat di akhirat itu sangat gampang sekali. Bagaimanakah caranya? Cukup ketika akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan masuk surga. Gampang sekali kan? Nah, benarkah ucapan saya? Simak videonya sampai selesai. Ada suatu hadis yang mengatakan kelak umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan menurut Rasul yang selamat hanya satu. Siapakah orang yang akan selamat? Tiada lain adalah ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang selalu berpegang kepada Quran dan hadis dengan seteguh-teguhnya. Tapi sayang, sahabat sekalian, orang banyak yang mengatakan harus kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, tapi ternyata mereka selalu menyalahkan kelompok lain dengan kata-kata bid'ah, khurafat, bahkan ada yang mengatakan kafir. Padahal orang tersebut tidak tahu tentang usul fikih, tidak tahu tentang mustalah hadis, tidak tahu tentang ilmu alat. Dan ia membuka-buka terjemah Quran dan terjemah hadis. Itu katanya kembali kepada Quran dan hadis. Nah, ini tidak cukup hanya dengan membuka Quran dan hadis, apalagi hanya terjemahnya saja, tetapi harus ditopang oleh ijma dan qiyas para ulama. Nah, kalau kita melihat keterangan dari Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadatut Thariqat, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, kemudian ahli fikih. Mereka lah yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan mereka ini adalah yang terhimpun dalam madhab yang 4, yakni Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Dan madhabul arba'ah itu adalah merupakan ahli di bidangnya tentang sunnah Rasul. Selain kita mengikuti sunnah Rasul di bidang fikih, tiada lain kita harus mengikuti lagi dengan para ulama yang menyimpulkan atau menisbatkan tentang tauhid. Karena kita tidak tahu tentang ilmu tauhid, andai kata hanya membuka terjemah Quran dan terjemah hadis. Nah, ini kemudian kita nisbatkan kepada dua tokoh, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi kalau di dalam bidang tauhid. Dengan adanya mengikuti para ulama di bidang fikih, dengan adanya kita mengikuti ulama di bidang tauhid, ya, kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah sebagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ada lagi yang satu yang akan menyelamatkan kita kemudian hari nanti di akhir hayat, yaitu orang yang akan selamat itu adalah orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah bahasan utama yang sedang kita kaji pada kesempatan ini. Sahabat sekalian, salah satu ciri
Ahlus sunnah wal jamaah yang akan selamat dan masuk surga itu sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan, an Mu'ad ibnu Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun di akhir hayat yang ucapannya menjelang ajal la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Menurut Hakim dan Aiman, beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih, jadi tidak perlu diragukan oleh kita lagi. Gampang kan kita masuk surga? Cukup hanya dengan mengucapkan kalimat tauhid, maka kita akan masuk surga, dan itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita berpikir, apakah segampang itu kita masuk surga? Tidak, kawan-kawan. Kita akan terbiasa mengucapkan kalimat dzikir sampai akhir hayat. Apabila terbiasa kita di dunia mengucapkan kalimat dzikir la ilaha illallah tersebut, dan itu pun diragukan lagi, kawan-kawan sekalian, jangan sampai kalimat tersebut hasil ngarang sendiri, seperti buka terjemah hadis juga terjemah Quran. Tapi kita harus punya guru yang memberikan ajaran tentang la ilaha illallah tersebut, dalam arti kita harus ada talqin dari seorang guru, sebagaimana kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali terus turun-temurun ke bawah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan sampai kepada guru-guru di akhir zaman. Itulah yang dinamakan dengan Thariqatul Mustaqim atau yang dinamakan dengan tarekat. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita tidak cukup untuk memegang ahlus sunnah wal jamaah itu hanya sampai kepada pelajaran fikih, tidak cukup sampai kepada pelajaran tauhid, tapi fikih dan tauhidnya disempurnakan dengan ajaran tarekat, sebagaimana tarekat yang telah berkembang di saat ini, seperti tarekat Qadiriyah yang telah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajij. Sahabat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita tergolong kepada ahli surga yang mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian kita menjadi orang yang tergolong ahlus sunnah wal jamaah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, khulafaur rasyidin, hingga para wali yang berada di negeri kita, yaitu Wali Songo, termasuk yaitu Wali Agung Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajij. Inilah amalan yang mereka membuat martabat tinggi menjadi seorang wali, bahkan inilah yang membuat mereka masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita sebagai para pengikut para nabi, pengikut para wali, pengikut para ulama, mudah-mudahan terbawa selamat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Jangan lupa ya, di ujung pertemuan ini saya sarankan untuk menekan tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa Anda menulis komentar, karena dengan adanya Anda menulis komentar di bawah akan mendukung channel saya naik ke beranda YouTube. Dan jangan lupa Anda buka channel yang satunya lagi, yaitu channel Tadabbur Alam TV, yang merupakan channel hiburan yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.